Halo sahabat Wirausaha Lestari, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Ada sebuah kutipan yang bilang seperti ini, jika kamu ingin lari cepat, larilah sendiri. Tapi jika kamu ingin lari jauh, berlarilah bersama. Supaya bisnis kita bisa fokus membangun keahlian di bidang spesifik tertentu, maka kita perlu bermitra. Contoh, perusahaan ojek online, mereka tidak mau mengurus pembelian dan perawatan mobil. Jadi fokus pada teknologi yang bisa menyambungkan konsumen dengan mitra pengemudi yang mempunyai mobilnya sendiri. Sebuah perusahaan penjual buah-buahan pun juga bisa besar, menyebarkan produknya dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas yang sama tanpa punya tanah pertanian 1 hektar pun. Inilah hebatnya kemitraan. Mbak Lisha, seperti apa sih pola kemitraan yang baik dan penting untuk diketahui oleh sahabat Wirausaha Lestari? Halo sahabat Wirausaha Lestari. Nah, kami melihat cukup banyak pola-pola kemitraan yang benar-benar bagus untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi. Membangun kemitraan yang langgeng memang gampang-gampang susah. Makanya perlu tahu banyak pola agar nanti bisa menyusun sendiri skema kemitraan yang cocok dengan konteks kebutuhan bisnis masing-masing. Salah satu pola umum yang penting diketahui adalah skema kemitraan inti plasma. Pada skema ini ada beberapa pihak yang terlibat. Beberapa pelaku usaha mikro kecil yang memproduksi produk sejenis sebagai mitra plasma, perusahaan menengah besar yang menjadi off-taker atau buyer dari produk-produk yang dihasilkan oleh para anggota mitra plasma sesuai dengan standar mutu tertentu. Mereka ini mitra inti namanya. Organisasi agregator atau konsolidator yang mengkoordinir para anggota mitra plasma, menjaga kualitas output produksi agar sesuai dengan standar mutu yang dibutuhkan oleh mitra inti. Organisasi agregator yang sudah berbadan hukum seperti koperasi atau PT umumnya berperan juga sebagai pengelola transaksi. Jadi, mitra inti hanya membayar ke mitra agregator ini yang kemudian akan mendistribusikan pembayaran ke masing-masing anggota mitra plasma dengan mengambil service fee tertentu sesuai kesepakatan. Berikutnya adalah skema kemitraan bagi hasil operasional. Di sini ada 2 pihak yang bekerja sama, tapi bisa lebih juga. Yang pertama, mitra produsen atau bisnis yang memiliki produk yang dicintai konsumen. Jadi, ahli di produksi dan punya hak kekayaan intelektual seperti merek, desain, resep, atau SOP yang teruji. Kedua, mitra fasilitas yang memiliki tempat usaha seperti tanah, ruko, tempat produksi, atau gudang penyimpanan. Kalau ada pihak ketiga, biasanya adalah mitra distribusi yang bertanggung jawab di promosi dan pemasaran. Untuk menentukan besaran bagi hasil, para pihak harus merinci daftar tugas dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Misalnya, mitra produsen membayar biaya produksi dari bahan baku, SDM produksi, utilitas listrik, air, internet, dan lain sebagainya, dan perawatan fasilitas workshop produksi. Mitra fasilitas menyediakan tempat secara eksklusif untuk beberapa tahun tertentu tanpa membebankan biaya sewa. Mitra distribusi membayar biaya-biaya iklan atau promosi digital, logistik, dan biaya distribusi lainnya. Umumnya pihak ini juga yang mengelola transaksi dan memberi rekomendasi rencana produksi per jenis produk. Karena merekalah yang tahu produk mana yang lebih laku dari yang lain. Dengan pembagian di atas, misalnya disepakatilah skema bagi hasil 60% untuk mitra produsen, 15% mitra fasilitas, dan 25% mitra distribusi dari total nilai penjualan per bulan. Agar kemitraan ini bisa langgeng, semua biaya-biaya di atas harus dianggarkan dan transparan dari awal. Ada juga yang akhirnya membuat rekening yang bisa diakses bersama oleh para pihak. Skema kemitraan bagi hasil ini bahkan bisa dikemas jadi 4 pihak juga loh, misalnya sebagai mitra pemodal. Jadi nggak ada biaya yang ditanggung oleh mitra produsen dan mitra distributor karena ada mitra pemodal. Oke, tapi bagi hasilnya memang diambil dari omset ya Mbak, bukan dari laba. Lalu rasio bagi hasil 60, 15, 25 seperti tadi itu apakah memang sifatnya baku? Terus kalau ada mitra pemodal, ini
nanti bagian hasilnya gimana ya, Mbak? Soal bagi hasilnya dari omset atau laba sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi kalau mau dibagi dari laba, artinya kesepakatannya harus diperjelas lagi soal laporan laba rugi per bulan itu akan seperti apa dan siapa yang membuat. Jadi bagi hasil dari penjualan sebenarnya lebih sederhana. Misalnya nih, harga pokok produksi sekitar 30% dari harga jual. Nah, ketika bagi hasil yang didapat mitra produsen adalah 60% dari penjualan, kan cenderung aman dan menguntungkan. Mitra distributor akan menggunakan logika yang sama. Sementara mitra fasilitas biasanya akan membandingkan dengan peluang pendapatan kalau tempat tersebut disewakan. Tapi kalau lagi dapat rezeki anak soleh, bisa aja loh temu mitra fasilitas yang bilang begini, saya dikasih 5% juga nggak apa-apa kok, ini tempatnya dipakai untuk bisnis yang berdampak baik kayak gini aja, saya udah senang. Kalau untuk bisnis lestari, mungkin aja loh hal ini terjadi. Soal besaran bagi hasil untuk mitra pemodal, ya harus dilihat kasus per kasus ya. Tapi umumnya ya akan mengurangi bagian hasil untuk mitra produsen dan mitra distribusi. Makasih banyak Mbak Lisya. Semoga sahabat Wirausaha Lestari semakin tercerahkan ya. Oh ya, ada lagi kah pola kemitraan yang perlu diketahui Mbak? Masih ada satu lagi nih, kemitraan pemasok bahan baku. Ini relevan ketika bisnis lestari butuh mitra pemasok limbah seperti sampah kayu, plastik, atau perca, karena ingin mengolahnya menjadi produk-produk kerajinan, furniture, atau pakaian daur ulang lainnya. Atau bisnis lestari yang punya limbah atau sampah, tapi belum punya kemampuan untuk olah sendiri, jadi butuh mencari mitra pendaur ulang. Kalau ini polanya lebih sederhana, karena hanya terjadi antara dua pihak. Umumnya pola kesepakatannya seperti ini. Mitra pemasok memilah, mengumpulkan sampah dan limbahnya, menyimpannya, lalu meletakkannya di titik pengangkutan tertentu. Mitra pendaur ulang biasanya mengangkut dan atau membayar sampah limbah yang disediakan oleh mitra pemasok. Tapi ya balik lagi, nanti semua tergantung kesepakatan karena ada juga kok mitra pemasok yang mau nganter. Mantap sekali. Makasih Mbak Lisya. Sekarang kita perdalam lagi yuk pemahaman kita dengan cerita dari pengalaman Salam Rancage. Mbak Aling, bagaimana nih pengalaman kemitraan Salam Rancage? Apakah ada yang berbeda? Halo sahabat Wirausaha Lestari, saat ini posisi mitra utama atau key partners dari Salam Rancage adalah kemitraan pemasok, kemitraan produksi, dan kemitraan pemasaran. Kemitraan pemasok yang kami jalankan mirip dengan pola yang dijelaskan oleh Mbak Lisya tadi. Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan lembaga pemerintahan untuk mengolah sampah kertas bekas mereka. Tentu ini sangat membantu kami dalam menjamin kontinuitas ketersediaan bahan baku. Uniknya, perusahaan-perusahaan mitra kami ini juga bersedia menyerap produk hasil recycle sampah kertasnya sejumlah nominal yang disepakati untuk dijadikan corporate souvenir atau kebutuhan kantor lainnya. Dengan mengusung kemitraan setara, setiap pemunculan brand dalam dokumentasi maupun produk, brand kedua belah pihak diposisikan setara. Kemitraan kedua adalah kemitraan produksi. Para penganyam di Salam Rancage diposisikan sebagai mitra produksi setara. Salam Rancage mengembangkan desain produk, lalu mengadakan pelatihan teknik produksinya secara cuma-cuma. Para penganyam berproduksi sejumlah order dengan menyepakati standar kualitas, apresiasi finansial yang adil, dan waktu pengerjaan. Membangun kepercayaan dan keterbukaan adalah aktivitas krusial agar kemitraan ini berjalan lancar. Kemitraan ketiga adalah kemitraan pemasaran. Terdapat beberapa perusahaan agen terutama di luar negeri yang bekerja sama dengan Salam Rancage mempromosikan dan memasarkan produk. Menyepakati kode etik kemitraan dalam pemasaran sangat penting dijaga agar tidak terjadi perselisihan bisnis di kemudian hari. Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan kedua belah pihak dan batasan-batasan pengambilan keputusan terkait pemasaran. Yang tidak kalah penting adalah kejelasan pembagian bagi hasil dan penetapan waktu pembayaran fee. Seluruh kesepakatan hendaknya dituangkan secara tertulis, sedetil mungkin dan ditandatangani kedua belah pihak dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, berkolaborasi dengan banyak mitra adalah kunci penting pertumbuhan sebuah bisnis lestari. Wah, terima kasih Mbak Aling atas sharingnya. Menarik sekali ketika Mbak Aling menceritakan soal bagian kesepakatan terkait penampilan logo merek mitra dan logo Salam Rancage di label produknya.
Jadi penasaran deh, dalam setiap kemitraan kan memang sudah semestinya diikat dalam suatu dokumen perjanjian atau kontrak ya. Nah, kalau dari pengalaman Salam Rancage, adakah tips terkait poin-poin kontrak yang sahabat Wira Usaha Lestari perlu perhatikan nih dalam menjalin kemitraan? Baik Mbak Dewi, sebagai perusahaan yang mengusung misi pemberdayaan, menjaga martabat dan kontinuitas karya para penganyam adalah keniscayaan. Hal ini kami lakukan dengan dua cara. Pertama, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual untuk setiap desain produk yang dilempar ke pasar, di mana Salam Rancage dipastikan sebagai pemilik haki. Kedua, setiap produk Salam Rancage, baik dipasarkan mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain, selalu beridentitas Salam Rancage secara jelas. Bila pemasaran produk kami terikat dalam sebuah program kerjasama, maka brand Salam Rancage harus tetap muncul secara jelas bersama brand mitra. Hal seperti ini dikenal sebagai co-branding label. Prinsip co-branding tidak hanya melekat pada produk, melainkan juga pada semua aspek yang timbul dari kerjasama, seperti dokumentasi dan publikasi. Lewat brand Salam Rancage, penghormatan terhadap inspirasi dan perjuangan para penganyam tersemat erat, sehingga melayani permintaan relabeling sangat kami hindari. Untuk menaikkan posisi tawar atas prinsip kesetaraan brand yang kami usung, kami menawarkan hak eksklusif pada buyer. Pertama, hak eksklusif desain, di mana desain tertentu hanya dibuat untuk buyer tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Kedua, hak eksklusif promosi. Bila kami sedang bekerja sama dengan buyer jenis bisnis tertentu, maka dalam jangka waktu yang disepakati kami tidak menerima buyer dengan jenis bisnis yang serupa. Ketiga, hak eksklusif laporan dampak sosial. Jika buyer membeli produk kami dan menginginkan kejelasan dampak sosial yang terbangun akibat transaksi mereka, kami menyepakati untuk memberikan laporan dampak sosial implikasi dari setiap transaksi, dan dampak tersebut diperbolehkan menjadi materi promosi buyer tersebut. Poin penting yang sahabat wirausaha tidak boleh lewatkan dan harus teliti sebelum menandatangani sebuah perjanjian kemitraan atau kerjasama bisnis adalah pasal-pasal tentang pertama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak atas kesetaraan brand dan hak eksklusif tertentu seperti saya jelaskan sebelumnya. Kedua, jika ada implikasi biaya dari hak dan kewajiban tersebut, perjelas juga soal kewajiban pembayaran atau penanggungan biaya dari masing-masing pihak. Kalau untuk pengiriman ekspor, ini penting diperjelas terkait biaya pengiriman dan shipping. Jadi, untuk keberlangsungan sebuah bisnis lestari, penting mencetak transaksi melalui kolaborasi-kolaborasi. Namun, yang gak kalah penting adalah jeli mencermati kontrak tertulis dari setiap kolaborasi. Terima kasih Mbak Aling. Itulah tadi ulasan kita seputar pola-pola kemitraan dan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam perjanjian kerjasama atau kontrak. Komponen detail dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan kerjasama itu sendiri. Kemitraan pemasok bisa ditambah dengan elemen co-branding misalnya. Kemitraan distribusi juga bisa ditambah dengan pasal perlindungan hak kekayaan intelektual terkait kemunculan brand dari bisnis kita. Tapi kalau misalnya bisnis kita nggak keberatan nih untuk white label, artinya logo kita tidak perlu dimunculkan oleh mitra distributor, ya tidak masalah juga. Silakan saja disesuaikan dengan prioritas dan konteks bisnis kita masing-masing. Selamat merajut kemitraan untuk menjadi organisasi bisnis lestari yang gesit. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!